Ini saya, Nisita Wardani, akan menjelaskan terkait dengan faktur penjualan. Jadi, di dalam faktur penjualan ini ada dua transaksi yang ada. Yang pertama, pada tanggal 18 Januari tahun 2017, dan yang kedua adalah tanggal 19 Januari 2017. Oke, kita coba satu persatu ya membahas dengan dua transaksi ini. Yang pertama, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan dari faktur penjualan ini. Nah, yang perlu teman-teman ingat kembali adalah faktur penjualan itu merupakan penjualan tunai atau penjualan kredit. Lalu, jika terkait dengan penjualan kredit, bagaimana jurnalnya? Dan apabila di transaksi di dalam faktur penjualan ini ada terkait dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, maka bagaimana cara pencatatannya? Jadi, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah mengingat kalau untuk faktur penjualan tentunya di sini adalah penjualan secara kredit. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, penjualan secara kredit ini jurnalnya yang pertama adalah piutang dagang di debit dan di kredit adalah penjualan. Jadi, di bagian ini terdapat nomor faktur sebelumnya, yaitu F17-0101. Lalu, untuk nama pelanggan dari faktur penjualan ini adalah PT Sutra Mulia. Sehingga kalau teman-teman jurnalkan, yaitu menjadi piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Nah, bagaimana kalau dicatat lebih lengkapnya dengan nama dari pelanggannya? Tentunya, karena di sini adalah penjualan secara kredit, maka piutang dagang ini adalah milik dari PT Sutra Mulia. Sedangkan untuk penjualan, di sini bagaimana? Apa yang dijual? Yang dijual di sini adalah penjualan barangnya, yaitu kokon. Jadi kalau teman-teman lihat garis panahnya di sini, yang pertama menunjukkan untuk PT Sutra Mulia dan yang kedua untuk ke barang yang dijual, yaitu kokon. Lalu bagaimana cara pencatatannya di dalam jurnal? Nah, karena tadi untuk transaksi penjualan secara kredit, maka piutang dagang PT Sutra Mulia posisinya ada di debit sebesar 36.250.000 dan penjualan kokonnya sebesar 36.250.000. Nah, karena teman-teman di sini diminta untuk mencatatnya di dalam bentuk jurnal, maka seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa yang ditulis bukanlah keterangan lengkapnya, yaitu piutang dagang PT Sutra Mulia, melainkan diganti dengan nomor akunnya. Jadi, kalau teman-teman cek kembali di dalam buku 1, itu dijelaskan bahwa PT Sutra piutang dagang, bahwa piutang dagang ini nomor akunnya adalah 121. Sedangkan untuk keterangan PT Sutra Mulia itu nomor akunnya adalah 01. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali bahwa ketika di sini ada akun kontrol dengan akun pembantu dipisahkan dengan tanda, yaitu tanda baca titik. Sehingga ditulisnya adalah 121.01 sejumlah 36.250.000. Nah, sedangkan untuk penjualan kokon berarti nomor akunnya berapa? Yaitu 411. Jadi, teman-teman perlu melihat informasi yang ada di buku 1, yaitu keterangannya ada di halaman 19 untuk penjelasan piutang dagang, akun kontrolnya dengan akun pembantunya. Sedangkan keterangan untuk nomor akun 411 itu keterangan nomor akunnya ada di halaman 17. Nah, tentunya di sini juga untuk pasangan dari yang di debit, yaitu
nomor akun 121.01 sejumlah 36.250.000, maka di kreditnya pun juga dicatat yang sama. Lalu bagaimana jika ada PPN? Tentunya di sini teman-teman harus mengecek kembali. PPN yang dimaksud di sini adalah PPN keluaran atau masukan. Karena PPN ini dipungut dari hasil penjualan kokon yang sesuai dengan informasi di halaman 33 buku 1, maka PPN yang dimaksud adalah PPN keluaran. Mengapa disebut dengan PPN keluaran? Jadi, kalau teman-teman cek di halaman 33 buku 1, yaitu keterangannya adalah 203 untuk utang PPN keluaran. Kenapa dia disebut dengan PPN keluaran dan disebut juga dengan utang? Karena posisinya saat ini belum distorkan ke kas negara. Jika nanti utang PPN keluaran tersebut sudah diposkan di dalam kas negara, maka dia diposisikan di sebelah debit. Selanjutnya, bagaimana cara mencatat penjurnalannya? Berarti di sini tadi keterangan untuk PT Sutra Mulia yaitu diberi keterangan bahwa dia adalah piutang dagang, sedangkan untuk penjualan yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu penjualan kokon, maka untuk PPN di sini adalah utang PPN keluaran. Jadi kita cek satu persatu untuk angkanya, yaitu untuk piutang dagang PT Sutra Mulia ini menggunakan angka yaitu di sini 39.875. Lalu kemudian untuk utang PPN keluaran yang di garis panah warna hitam sejumlah 3.625.000, sedangkan untuk penjualan kokon yaitu jumlahnya adalah 36.250.000, sehingga di sini piutang dagang PT Sutra Mulia tidak lagi sejumlah yang di awal pertama kali, yaitu kalau dicatat tanpa PPN kan jumlahnya yang dikenakan adalah 36.250.000, melainkan kalau dicatat dengan PPN yaitu PPN keluaran, jumlahnya menjadi 39.875.000. Sehingga kalau dicatat lebih detailnya, jurnalnya sebagai berikut. Piutang dagang PT Sutra Mulia sejumlah 39.250.000, penjualan kokon sebesar 36.250.000, dan utang PPN keluaran sebesar 3.625.000. Nah, teman-teman perlu ingat kembali bahwa kalau mau dicatat di dalam Excel atau di dalam format jurnalnya, di sini tidak perlu dituliskan lengkap, melainkan hanya dalam bentuk nomor akun, sehingga yang menjelaskan piutang dagang PT Sutra Mulia, nomor akunnya yaitu akun kontrolnya di sini adalah 121. Sedangkan untuk PT Sutra Mulia di sini nomor akun pembantunya adalah 01. Di mana di antara akun kontrol dengan akun pembantu dipisahkan oleh tanda titik. Sehingga di sini 121.01 yaitu menjelaskan dari PT Dagang Sutra piutang dagang PT Sutra Mulia sejumlah 39.250.000. Selanjutnya untuk penjualan kokon, maka di sini nomor akun yang dituliskan adalah 411, di mana 411 ini jumlah nominalnya adalah 36.250.000, dan yang terakhir adalah utang PPN keluaran, yaitu nomor akunnya 203, jumlah yang dicatat nominalnya adalah 3.625.000. Lalu bagaimana untuk di transaksi yang kedua? Jadi transaksi yang kedua di sini untuk nomor faktur F1702 dengan pelanggannya adalah CV Sejahtera yang dijual masih tetap sama kokon sejumlah 29 juta.
Dan PPN-nya di sini adalah 10%-nya dari hasil penjualan, yaitu 2.900.000. Sehingga jumlahnya adalah 31.900.000. Maka untuk penjurnalannya sama dengan contoh yang tadi sebelumnya, yaitu piutang dagang milik CV Sejahtera sebesar 31.900.000. Lalu kemudian utang PPN keluaran di sini besarnya adalah untuk pencatatan PPN yaitu 2.900.000. Sedangkan untuk penjualan kokon ini dicatatnya adalah yang dijual besarnya yaitu sebesar 29 juta. Maka untuk dicatat di dalam bukti pembukuan di sini nomornya yang dibutuhkan hanya nomor akunnya saja, yaitu 121 menjelaskan keterangan untuk akun kontrol dari piutang dagang, sedangkan 02 adalah akun pembantu dari keterangan CV Sejahtera. Dan jangan lupa untuk dipisahkan dengan tanda titik, yang dimana di sini berarti untuk penjelasan piutang dagang CV Sejahtera adalah 121.02. Lalu untuk utang PPN keluaran yaitu nomor akunnya 203 dan untuk penjualan nomor akunnya adalah 411, sehingga nominal masing-masing di sini tinggal teman-teman tuliskan seperti yang sudah dijelaskan, yaitu bahwa untuk piutang dagang CV Sejahtera sejumlah 31.900.000, lalu untuk PPN keluarannya yaitu sejumlah 2.900.000, dan selanjutnya untuk penjualan kokon jumlahnya menjadi 29 juta. Oke, lalu selanjutnya teman-teman di sini ada tugas terkait dengan penjelasan ini, silakan dilanjutkan secara individual. Terima kasih.